siapa yang berhak menentukan? Oh ini oke, oh ini nggak oke. Siapa abang? Nah sanatnya Kak, perawinya. Jadi Ya, gini. siapa kalau gitu? Enggak. Siapa dong? Oke, gini saya analogiin deh Kak. Saya analogiin. Kakak contohnya operasi hidung. Habis itu kakak nanya sama saya, hidung saya yang asli mana? Saya jawabnya gimana Kak? Saya jawabnya gimana? Ya ada di rumah sakit kali, entah udah di mana. Enggak gitu, dong. nggak tahu. Ya itu hidung kakak yang asli di situ, tapi udah dipalsukan. Saya mau nunjukin yang asli gimana? Nah, Bang Zuma tadi lagi menjelaskan ada Roh Kudus ini. Itu lagi ngasih tahu nih hidung lo yang asli nih yang begini, nggak begini nih, yang ini nih, yang begini nih. Paham nggak Kak? Ah bang, itu namanya gini bang, itu namanya milih-milih ayat yang sesuai yang mendukung narasi Anda. Lah sama kayak kakak kan? Emang kakak nggak kayak gitu? Gini loh bang, kalau memang kita gini adalah kita Bukan, Doraemon, bukan. Kakak jangan emang nggak dipakai, kayak gitu? Bang. Jangan dipakai Bukan, sebagai kakak memang nggak. sebagai alat untuk mendukung narasi gitu. Kakak memang nggak kayak gitu? Nggak baik bang kayak gitu. Loh, kakak memang nggak kayak gitu? Loh, yang bagian Kakak mana, juga Bang? cherry picking kan? Kayak kakak bilang perjanjian lama Tuhannya berbeda, perjanjian baru Tuhannya beda. Oh, Kakak juga lebih maksudnya melakukan jadi itu. Kakak ada lebih jahat perjanjian lagi. lama begitu. Apa? Oh ya? Bang, saya jelaskan ya. Kenapa dengan perjanjian lama ya? Ya. Kenapa memang jelas gini. Dari awal pun Tuhan sudah menunjukkan ada dua belah pihak. Ada Tuhan yang berfirman kepada Adam dan Hawa, ada ular yang berkata-kata kepada Hawa. Ada Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, ada kegelapan menutupi samudra raya. Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi walaupun tidak dinyatakan secara tersurat, jelas ada kedua belah pihak, yaitu terang dan gelap. Jadi Poinnya? makanya kenapa saya melakukan yang abang sebut dengan cherry picking. Bahkan Tuhan di hari pertamanya menciptakan terang dan memisahkan terang itu dari gelap. Karena sesungguhnya kegelapan itu sudah nongkrong di sana, tidak diciptakan, dia sudah di sana, Bang. Nggak, tapi kakak udah akuin ya, kakak cherry picking ya. Ya udah mantep. Iya, betul, Bang. Saya akui. Iya, terutama soal PL. Karena gini, Bang. Mbak, aduh, Abang Iya. jangan ketawa, aduh. Iya, gimana? Iya, Bang. Jadi kan kalau kita menyamakan semua ayat itu berasal dari Tuhan, padahal jelas-jelas ya Bang ya. Ini kan saya jujur dengan kitab sendiri kan, bahwa memang di dalam PL itu Bang banyak sekali. Ya maaf kalau saya bilang ayat-ayat setan. Ya bagaimana mungkin bukan ayat-ayat setan, ayat pembantaian semua Bang. Saya aja bergidik bacanya. Saya membacanya itu bergidik. Ini kok orang Kristen saya bilang kok mereka nggak ini ya, maksudnya hati nuraninya nggak bergolak ya. Saya itu bergolak loh Bang baca itu. Saya sampai mau muntah loh. Ya saya nggak tahu kalau orang Kristen yang lain tidak merasakan hal itu. Saya tuh bacanya bergidik dan mau muntah Bang. Iya. Saya ngeri karena saya merasakan di alam roh saya, ini setan ini makan darah manusia. Nah itu Bang, makanya kenapa saya gigih dalam menyatakan YHWH itu bukan Tuhan. Karena saya sudah merasakannya di dalam roh saya, gitu loh Abang. Iya namanya Jadi makanya fitnahan saya Kak. cherry picking, bukan karena Iya, tanpa alasan iya. saya cherry picking Abang. Iya, ya namanya fitnahan Kak, pasti mengerikan lah. Kalau nggak mengerikan namanya bukan fitnahan. Di perjanjian lama orang-orang Yahudi itu memfitnah Tuhannya, memfitnah nabinya. Ya pastilah mengerikan fitnahnya. Sampai ada di dalam Islam justru dikasih tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi memang orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi ini memfitnah Tuhan dan nabi mereka. Ya namanya fitnahan dia pasti keji lah. Tapi kalau kakak cherry picking di Bible atau di perjanjian lama dan segala macam kakak tahu nggak? Kakak bisa baca surah di Al-Quran. Itu ada 114 surah. Bukan surat ya kak, surah. Beda surat sama surah tuh beda kak. Kakak mau saya jelasin nggak bedanya surah sama surat? Iya, Iya. silakan. Nah, kalau surah sebelum Al-Quran turun dalam bahasa Arab, itu sur itu artinya dinding. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, membuat satu kata surah.
Surah itu artinya dinding. Sur itu artinya dinding. Rah itu artinya yang dari atas. Jadi surah ini artinya pemisah ayat-ayat. Jadi kalau kita gambarkan, sur itu dinding. Dinding itu biasanya untuk apa sih? Dinding itu biasanya untuk melindungi hal-hal yang berharga. Jadi surah itu adalah dinding pemisah ayat yang turun dari langit, Kak. Jadi nggak bisa ditembus. Namanya surah, bukan surat. Kalau kakak kan Roma, itu berarti surat si mau dibilang Paulus. botak. Nah, Paulus ke Roma. Beda surah sama surat. Nah, kakak bisa, nih balik lagi ke tadi, ke omongan saya. Kakak bisa cek di Al-Quran, ada 114 surah. Kakak temuin satu aja ayat yang nggak dari Allah, saya murtad, Kak. Sementara kakak dengan kitab suci kakak cherry picking. Kalau saya, Kak, Al-Quran ini satu ayat aja, bukan satu surah, satu ayat aja nggak dari Allah, saya murtad. Gimana cara mengetahui yang dari Tuhan atau tidak? Kalau di dalam kami kan dikatakan ujilah segala sesuatu. Nah, kalau abang kan, ya maaf bang, abang kan berkeyakinan sepenuhnya ini memang dari Tuhan, turun dari langit kan. Nah, disampaikan. Iya, maksudnya kan kita tidak diizinkan untuk maaf dalam hal ini mengujinya, karena kan memang sudah begitu imannya, memang begitu sebagaimana yang dinyatakan, begitu turun ya sudah, itu memang nggak bisa diganggu gugat kan gitu. Tapi kan kalau di iman saya itu berdasarkan fakta. Saya mengimani Al-Quran ini turun dari langit. Contoh ya, Kak, contoh nih, saya tunjukin lagi satu contoh lagi. Ada satu ayat, itu bagaimana ayat ini turun. Nih, saya tunjukin ke kakak. Ini mungkin saya udah selalu ceritain. Nih. Ini yang menceritakan, Kak, Abdullah bin Mas'ud. Saya bacain sedikit aja ya. Ketika aku berjalan bersama Nabi SAW di sekitar pinggiran kota Madinah, saat itu beliau membawa tongkat dan batang pohon kurma. Beliau lalu melewati sekumpulan orang Yahudi, maka sesama mereka saling berkata, tanyakanlah kepadanya tentang ruh. Sebagian yang lain berkata, janganlah kalian bicara dengannya hingga ia akan mengatakan sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Lalu sebagian dari lain berkata, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepadanya. Maka berdirilah seorang laki-laki. Mereka seraya bertanya, wahai Abdul Qasim. Abdul Qasim ini artinya Nabi Muhammad, karena Abdul ini, Qasim ini anaknya, anak Rasulullah. Jadi dipanggil ya bapaknya Qasim. Ruh itu apa? Habis itu Rasulullah diem. Maka aku bergumam, sesungguhnya beliau sedang menerima wahyu. Ketika orang itu berpaling, beliau pun membaca. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Robku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ini Al-Isra ayat 85. Jadi, Kak, Rasulullah lagi jalan sama Abdullah. Ada orang Yahudi datang, tanya tuh sama Nabi ini nih ngaku Nabi nih. Coba tanya sama dia soal roh. Habis itu yang Yahudi yang satu bilang, jangan tanya kalau lo nggak suka jawabannya. Habis itu dia bilang, enggak, ya udah gue tanya. Dia tanya ke Nabi. Coba lo tanya soal, ya Abdul Qasim, coba lo tanya sama Tuhan lo tentang roh itu apa? Turun ayat, Kak. Rasulullah terdiam, nunduk, dia nerima wahyu di situ juga, Kak. Dan dia keluarin ayatnya. Dan sekarang tercatat di Al-Quran, Al-Isra ayat 85. Ini setiap ayat Al-Quran seperti ini, Kak. Setiap ayat di Al-Quran tuh seperti ini, diceritakan turunnya bagaimana, Kak. Makanya saya bisa bilang sama kakak, Kak, buka Al-Quran, tunjukin satu ayat yang bukan dari Allah. Saya murtad sekarang. Make sense nggak, Kak? Oke. Ya, nanti saya pelajari dulu ya, Bang. Saya bilang saya belum fokus dalam meneliti tentang Al-Quran ya. Nanti kalau saya udah ada waktu, saya coba teliti lebih lanjut ya, biar saya setidaknya bisa mendebat Bang Jibril. Nggak usah didebat, Kak. Kita sama-sama belajar. Kalau kakak nanya sesuatu yang saya nggak tahu, ya kan biar lebih asik aja ya. Kalau kakak nanya yang saya nggak tahu, kita belajar sama-sama. Kita cari tahu sama-sama. Baik, ya. Ya, dalam hal ini kan saya nggak tahu sama sekali tentang Al-Quran. Tapi kan saya lihat keyakinan dari teman-teman di sini kan
Ya memang itu kitab yang turun dari langit dan nggak bisa diganggu gugat. Memang begitulah. Itu semua Nah itu ayat-ayat dari. iman saya berdasarkan fakta, Kak. Ini cerita ini tadi, Kak. Itu Ya di cerita back itu sama menjadi fakta buat abang gitu kan. Ada ceritanya. ini faktanya, Kak. Ini diceritain, ini yang nonton, yang ngelihat kejadian ini Abdullah bin Mas'ud, diceritakan ke Alqamah, diceritakan ke Ibrahim. Kalau kita nggak percaya nih sama semua orang ini, ada lagi sambungannya. Ini diceritakan ke siapa saja. Hadis serupanya seperti apa. Nah, ini cerita yang sama. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersama Al-Jira. Orang ini mengenakan jubah. Ini sama ceritanya sama persis. Ada Inilah- peristiwa di mana hanya Nabi dan misalnya malaikat Jibril itu aja berdua, ya nggak ada lagi saksi. Kalau tadi kan masih ada orang nanya kepada Nabi kan. Nah, gimana dengan yang berdua aja? Nah, kalau kakak nanya kayak gitu, kakak bisa cari ke seluruh cerita di abad 6-7. Rasulullah ini, Kak, dipanggil di Mekah, dipanggil di kotanya, itu si Al-Amin. Si Al-Amin itu artinya yang dipercaya. Kakak tahu nggak? Sampai musuhnya aja nitip onta ke dia, Kak. Musuhnya nih mau keluar kota, dititip ontanya ke si Al-Amin ini, Kak. Paham nggak, Kakak? Jadi kalaupun Rasulullah ketemu Jibril, nggak ada saksi, abis itu Rasulullah ceritakan ke sahabatnya, dia ini Al-Amin. Oh, jadi sahabat Nabi ini disebutnya Amin gitu ya, Bang? Bukan, Nabi Muhammadnya itu disebut Al-Amin. Nabi Muhammad yang di tadi kotanya cerita. itu, Iya, yang musuhnya itu menitipkan onta itu kepada dia, begitu. dia nggak pernah bohong, Kak. Kakak baca cerita dia dari dia lahir sampai dia meninggal, coba tunjukin satu aja dia pernah bohong. Ya, Saya potong jadi saya. Harus teliti dulu, Bang. Dia harus teliti Nah, iya. dulu, Bang. Ya kan? Nggak saya murtad, Kak. Kalau Nabi saya pernah bohong, potong jadi saya, Kak. Oke, tapi gini ya, Bang. Gini ya, maksudnya kalau misalnya kita tiba pada hal-hal yang sensitif nanti ya, saya nggak tahu kapan, ya. Kalau kita berani bahas-bahasan ya, kita tiba pada hal-hal yang sensitif ya, mohon maaf, jangan tersinggung gitu Oh, kan. nggak apa-apa, saya yang buka, Ya. Kak. Kan saya yang buka. Iya, oke. Saya yang mempersilahkan Kak, serang iman saya, Kak. Tapi berdasarkan ilmu ya, jangan berdasarkan kebencian baik, ya. Bang, baik. Ya. Makanya saya bilang, saya belum tahu nih, karena kan saya masih agak kurang fokus gitu kan. Saya kan baru fokus tentang IHWH ini dulu kan. Saya belum fokus ke apa yang tadi Abang sampaikan. Tapi Iya. ya saya mohon maaf, jangan tersinggung nanti kalau Nggak memang. apa-apa. Waduh, saya terbuka banget, Kak. Saya terbuka banget. Ya makanya saya nggak mau debat di depan umum gitu kan, Bang. Takutnya ada yang tersinggung gitu loh. Iya, nggak semua orang paham kan. Nggak semua orang ngerti kan, Kakak lagi mempertanyakan. Karena ini, Kak, ini soal keselamatan kita, Kak. Kakak pun kalau percaya sama Nabi Muhammad, jangan karena saya. Paham nggak, Kak? Karena keilmuan Kakak. Jadi nanti begitu kita dihisap, begitu kita ketemu pencipta langit bumi beserta isinya, ditanya, Rosi, kenapa kamu nggak percaya sama ini? Kenapa kamu percaya sama ini? Kakak bisa jawab dengan keilmuan kakak, bukan kakak lempar ke, oh ini bapak gereja ini bilang ini, oh si ini bilang ini, oh si itu bilang itu. Nggak begitu. Karena keilmuan kakak sendiri. Kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan karena bapak gereja, tapi karena saya gini, Bang, saya baca ya ayat-ayat yang di Injil itu, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu memang ajaran-ajaran yang super luhur. Saya tidak pernah mendapati seorang tokoh di dunia ini yang mengajarkan keluhuran sedemikian rupa, Bang Jibril. Nggak ada ya, jujur ya, saya nggak ada. Yang bahkan kalau kamu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, menyerahkan nyawa bagi orang lain, memikirkan kepentingan orang lain. Nggak ada, Bang, tokoh yang seperti Yesus. Dan Yesus nggak pernah ya tercatat memerangi siapapun atau membunuh siapapun. Bahkan dia ya ketika dimintain tolong Tuhan, misalnya anak saya sakit atau anak saya mati, tolong ya dia selalu
memenuhi apa yang diminta orang, dan dia bilang begini, bahkan dia bilang begini, apa yang bisa aku perbuat kepadamu ibu? Saya salut bang ya, dia bahkan menanyakan what can I do for you. Saya nggak pernah melihat perilaku moral seluhur ini pada siapapun juga. Itu bare minimum nggak sih Kak? Bagaimana? Itu bare minimum nggak sih? Iya, nggak hormat sama orang tua itu bare minimum nggak sih? Kok standar kakak rendah banget begitu dia menghormati orang tuanya? Wah dia berarti luhur. Kayaknya itu bare minimum deh Kak. Betul nggak? Kok bare minimum sih bang? Iya dong, bare minimum dong. Iya nggak? Ini kakak sama aja kalau kayak Ajaran kita. moral Yesus itu memang Bang Jibril kira, bagi saya itu ajaran yang termulia yang pernah diajarkan oleh tokoh-tokoh agama manapun. Ajaran Yesus adalah ajaran moral yang termulia. Menurut saya Rasulullah nomor 1. Iya, bagaimana? Di titik mana? Oke. Bisa Anda bilang begitu? Di bagian Oke. mana? Maaf ya Bang, maaf nih Oke. sekali lagi. Kan Oke, saya iya tahu nggak apa-apa, juga, nggak apa-apa. ya, ya bahwa ya ini kan ada juga cerita bagaimana penaklukan di daerah itu kan lewat perang juga kan. Ya kan Bang, ada kan, Oke. tetap ada perangnya kan. Oke. Nah, kalau Yesus kan dia bilang dia raja Tunggu damai. sebentar. Kita Dan bandingin nih tidak pernah Kak. ada sejarah dia memerangi siapapun. Oke, kita bandingin ya Kak. Nih Kak, kita bandingin nih ceritanya nih Kak. Waktu Yesus ditampar, Yesus ngapain Kak? Yesus diam saja Bang, nggak membalas apa-apa. Enggak dong, dia Diludahi, bilang diterjang, enggak dia dong, nggak enggak membalas dong, Bang. enggak dong. Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalauku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Ditanya dong. Ya benar nanya, tapi kan nggak balas nampar. Oke. Rasulullah Kak di tahun 625 di tahun hijrah ketiga, dia ikut perang Uhud Kak. Perang Uhud ini dikarenakan kafir-kafir pagan, kafir-kafir penyembah anak manusia ini, anak Tuhan ini memerangi kami Pak. Memerangi Muslim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit bumi beserta isinya, bilang kamu boleh memerangi orang yang memerangi kamu. Allah Subhanahu Wa Taala adil. Dia nggak mau hambanya, contoh saya, itu kalau ada orang datang nih sekarang, datang ngetok ke rumah saya, senamparin saya nggak boleh bales. Itu Tuhan yang nggak adil tuh. Tuhan saya harus membolehkan saya membela diri. Gila kali. Itu satu. Kedua, Rasulullah di perang Uhud itu Kak, giginya pecah Kak. Gigi apa? Aduh, saya mau nunjukin gigi susah. Di sebelah gigi taring itu patah Kak. Sama pelipisnya, pelipis Kakak tahu kan di atas mata? Iya. Pelipisnya itu robek Kak. Darahnya itu tumpah berceceran ke pipinya. Rasulullah Kak lagi perang itu dia lap terus pelipisnya. Sampai sahabatnya Pak Kak itu nanya, ya Rasulullah kenapa sih kok kamu lagi perang sibuk ngapusin, sibuk megangin darah? Kakak tahu nggak jawaban Rasulullah Nabi saya apa Kak? Saya tidak tahu Abang. Jawaban Nabi saya mendengar Jibril bilang, kalau sampai darah saya menyentuh bumi ini, musuh saya akan dibinasakan. Jadi Rasulullah jaga darahnya biar nggak netes ke langit Kak. Ke tanah. Jadi dia dalam keadaan perang Kak. Ini musuhnya mau membunuh dia, tapi Rasulullah tetap sayang sama mereka Kak. Ini orang yang bunuh ini kalau saya lagi di rumah nih, ada orang datang mau ngerampok saya. Dia udah pakai parang mukul kepala saya. Tapi saya masih sayang sama dia Kak. Saya takut dia diapa-apain sama Allah. Saya takut dia disiksa. Saya takut dia dibinasakan. Itu kalau nggak definisi sayang Kak. Sementara kakak ditampar aja nanya kenapa ditampar ya. Rasulullah Kak udah berdarah Kak pelipisnya. Dia masih sayang sama yang mukul dia Kak. Bukan mempertanyakan kenapa lo mukul gue, kenapa lo kenapa lo menangin gue. Enggak. Rasulullah dipukul pelipisnya,
mau diminasakan mau orang ini. Enggak, jangan. Dia malah lap darahnya, Kak, biar nggak kena tanah. Itu perbandingan nabi saya sama nabi Kakak atau sama Tuhan Kakak. Oke, Bang. Tapi jujur Asik, kan ya? pernah. Asik, ya? Maksudnya Asik, ada ya? peperangan yang dilakukan Nabi kan, Asik. Bang? Ya Ada itu namanya peperangan nggak? itu bela diri, Kak. Iya, tetap ada peperangan yang dilakukan dan pasti ada orang yang terbunuh kan? Itu bela diri, Kak. Saya nggak mau Tuhan saya biarin saya mati, Kak. Masa Iya, Tuhan saya jadi bilang, kan- Jip, kalau ada yang ngerampok lu biarin lo mati. Lah, nggak adil banget. Tuhan kayak apaan itu? Tuhan seperti apa kayak gitu, Kak? Beda tipis, Pak, Kak. Antara sayang sama tolol tuh beda tipis, Kak. Bedanya tipis banget antara sayang sama tolol. Antara berani sama konyol tuh beda tipis, Kak. Ya, Kak, ya? Bang Jibri. Oi. Bang, gini loh ya. Ya. Yesus nanya, Anda bandingin dengan peristiwa yang itu. Anda nggak lihat, Bang, Yesus diludahi, Yesus ditampar, Yesus diterjang, Yesus ditabokin, Yesus ditelanjangin, bahkan disalib telanjang. Apa sih, Bang, hina yang yang maksudnya manusia mana yang menerima penghinaan sebesar yang Yesus alami? Siapa? Itu Nggak karena ada. itu karena dia nggak bisa ngelawan kan, Kak. Kalau Rasulullah kan bisa ngelawan. Gini, Bang, Yesus bilang apa? Abang lupa ya ada kalimat yang berkata gini. Iya, dia bilang "Sangkamu mereka nggak kamu tahu." tidak tahu kalau kalau aku bisa Iya, memanggil tahu. 12 pasukan malaikat. Tahu. Bisa dia, Bang, tapi gini, Bang, Tahu. kalau Yesus menggunakan powernya untuk misalnya mendatangkan malaikat lalu membinasakan para serdadu Romawi itu atau serdadu bait suci itu. Nah, apa bedanya dia dengan iblis yang menggunakan kekerasan? Nah, benar nggak Rasulullah tadi? Kalau setetes darah gue kena bumi, orang ini habis semua. Saya nggak mau. Aku datang Rasulullah itu datang untuk menjadi rahmat, bukan untuk menghabisi. Sepakat gitu di situ, Kak. Betul, tapi gini kan, Bang, di lain peristiwa bukankah memang ada terjadi peperangan nggak, saya tanya? Di hal-hal lain ada peperangan nggak? Peperangan membela diri, Kak. Jadi maksud Kakak Anyway, Rasulullah begitu tetap ada peperangan kan? Enggak, tetap tunggu. Jadi maksud Kakak Rasulullah begitu diperangi sama kafir-kafir penyembah anak Tuhan ini, Rasulullah nggak usah perangi, nggak usah bertahan, biarin aja. Bukan soal biarin, berarti Ajaran kan memang apa itu, Kak? benar kan memang pengajaran yang memang membenarkan untuk memerangi itu kan memang ada di dalam keyakinan Abang, maksud saya gitu, ya kan? Bukan. Kakak maunya nabi saya begitu diperangi sama anak-anak Tuhan ini, sama penyembah anak-anak Tuhan ini, Rasulullah ya udah perangi gue, matiin gue, gitu. Enggak, Bang, enggak sama sekali, Bang. Nah, Itu jadi memang hak. lah kok Ya, maksudnya Kakak kan salahkan itu- dia membela diri? Iya, Bang, maksud saya Yesus kan nggak pernah memerangi siapapun gitu loh. Aku datang Bahkan, bukan untuk kalaupun ada membawa yang kedamaian, tapi aku membawa pedang. Aduh, pedangnya itu pedang firman Tuhan, Bang, bukan Nah, pedang yang berlumuran exegesis darah. lagi. Buset, diartiin kata kalimat Yesusnya. Yesus dari bayi disembah, Nabi Muhammad jadi nabi langsung diancam. Iya, Yesus disembah sama tiga majusi kan? 3 majusi itu Zoroaster. Penyembah Zeus, penyembah Yesus itu Zoroaster. Aduh, Wah, Abang. waduh, itu sejarahnya, Kak. Orang Majus disebut penyembah ini. Oh, Zoroaster Kakak. gimana? Oke, kita buka nih, Kak, dari Alkitab Sabda ya. Habis itu kita cari kosakatanya, namanya Zoroaster. Itu nanti dikasih tahu sebentar ya. Nih. Kakak nggak percaya yang nyembah Yesus. Oke. Iya, memang Gitu. Yesus disembah oleh orang Majus, saya tahu, Abang, betul. Nih, Kak, nih. Ini dari Alkitab Sabda ya, Kak.
Seorang Ya. nabi di Persia yang diperkirakan mati tahun 551 sebelum Masehi, walaupun beberapa ahli memperkirakan jauh lebih dari itu, ia menyembah ilah Ahura Mazda, agama yang didirikan oleh itu dualistis. Dengan kepercayaan kuat kepada setan suatu ini siapa nih? Ini ajaran siapa nih? Ini ajaran siapa nih? Dualistis. Dengan kepercayaan kuat setan suatu kuasa kejahatan, kepada malaikat dikemukakan bahwa agama ini berpengaruh atas Yudaisme dan dalam 2 abad sebelum Masehi yang tercermin dalam kitab Daniel dan tulisan-tulisan tertentu apokrifa dan pseudogrifa. Orang Majus dari timur yang katanya datang mengunjungi bayi Yesus mungkin adalah ahli-ahli perbintangan dan hubungan kepercayaan dengan Nah, ini dari mana? Zoroaster, iya. Nah, kakak tadi nyalahin saya. Wow, kayak Bang Jibril ini. Nah, saya bacanya dari sini. Gimana nih? Salah lagi saya baca. Ini yang tadi dia komen. Yesus dari bayi disembah makanya nggak perang. Iya, disembah sama Zoroaster, sama penyembah api. Kakak bilang, oh enggak, ini itu datanya bagaimana? Datanya kali salah. Zoroaster itu penyembah api, Bang Jibril. Zoroaster itu dia Ahura Mazda. Kalau doa itu kiblatnya api, betul. Ya, jadi kan memang gini kan, Bang. Dikatakan memang sebelum Yesus datang ke dunia ini memang dikuasai oleh kegelapan. Memang semua bangsa menyembah dewa-dewa, Bang, pada saat itu termasuk ya memang orang Majus ini. Tapi anyway, Bang ya, Tuhan itu kan ya antara Tuhan dengan ciptaannya itu kan ada hubungan batin istilahnya ya. Ya, jadi mereka juga bisa menerima ilham dari Tuhan yang benar, bahwa yang mereka lihat itu walaupun itu baik, tapi mereka mampu melihat bahwa roh yang ada di dalam bayi itu adalah roh ilahi itu sendiri atau roh Tuhan itu sendiri, Bang. Terus Ya, saya ngerti korelasinya? kan kalau dalam pengajaran agama Abang kan memang tidak, maksudnya Tuhan itu nggak mungkin menjadi makhluk, Tuhan itu nggak pernah turun, Tuhan itu cukup ya ada nunjau di sana, cukup dengan berfirman, begitu kan, Bang, dasar dari kepercayaannya. Iya dong, harus dong. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Sama seperti Yesus. Iya, tapi gini ya. Kalau Yesus sendiri bilang dia datang Enggak. dari Bapa, dia Berat satu ya, Kak? dengan Bapa, Berat ya, Bapa Kak? di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Yesus sendiri yang membuat pengakuan ini dan Bapa bahkan meneguhkan kesaksian Yesus. Oke, Bang, gini. Kalau misalnya ya, kalau Nabi Abang kan- Muhammad juga ya, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia nabinya. ayatnya Ya sama di kayak mana, Bang? bapaknya Yesus apa? Ayatnya di mana dan ada saksinya nggak? Kalau Tuhan Yesus ada loh. Matius Yasin. 17 ayat 5. Di situ ada Oke. Bapa surgawi, awan terang Oke. turun, ada Oke. Yesus yang berubah rupa, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Di mana? Di mana ada konfirmasi dan ada saksi di situ. Oke, kita buka ya. Asik nih kalau kayak gini. Tapi jangan searah ya. Nih kita buka Yasin ayat 34 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagunya enak banget lagi. Pas banget lagi. Ya, cocok ya? Ya, cocok ya? Yasin, surat Yasin. Ada orang ya, Bang, ada orang lain ya. Kalau Iya, hanya berdua iya, kan iya. bisa Iya. ngeklaim, Bang. Iya. Kayak misalnya saya ngeklaim, oh saya bertemu dengan Tuhan dan saya mendapat firman Tuhan. Misalnya saya bisa dong ngomong gitu. Ya kan karena hanya saya berdua dengan Tuhan istilahnya. Nah, tapi kalau ada saksi kan lebih enak. Nih Kak, di surat Yasin ayat 2, ini Allah yang menyatakan ya Kak, Allah yang mengatakan ini kalimat Allah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau adalah salah seorang dari Rasul di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai. Jelas ya Kak? Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kalau Nabi Muhammad ini adalah
Rasul yang harus memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah dapat peringatan. Ya, jelas ya, ini penekanannya. Nah, kalau kakak tanya, ini saksinya ini apa segala macam. Asbabun nuzul ayat ini, Yasin ayat 3 atau 4 dan 4 ini, itu waktu pagan Quraisy penyembah anak-anak Tuhan ini datang ke Rasulullah mempertanyakan, engkau ini siapa? Engkau bukanlah seorang utusan Allah. Ini kalimat penyembah anak-anak Tuhan ini persis kayak gitu. Engkau bukanlah seorang utusan Allah dan Allah tidak mengutusmu kepada kami. Langsung dijawab Itu Allah seperti ini, kalimat Kak. orang-orang Israel kepada Musa tuh, Bang. Nah, emang orang-orang kafir ini, Kak, penyembah-penyembah berhala ini akan mempertanyakan yang kakak tanyakan ini udah ditanyakan 14 abad yang lalu. Kafir-kafir penyembah nabi, penyembah anak Tuhan ini nanya sama Nabi, engkau bukanlah seorang rasul, engkau bukan utusan Allah. Kita nggak pernah nerima utusan. Turun ayat ini, Kak. Itu asbabun nuzul ayat ini. History will repeat itself, Kak. Sejarah akan selalu berulang, Kak. Sekarang yang mempertanyakan ini siapa, Kak? Oh, aduh, Bang Jibril. Oh, kan Bang Jibril, kan saya bilang gini, Bang Jibril, tapi saya ayat yang menunjukkan bahwa ada pengakuan dari Tuhan ya yang Maha Esa kepada misalnya Yesus kan ya, ada di situ saksi yang lain yaitu 3 muridnya. Kan saya bilang yang senada. Kan ini saya udah tunjukin. Saya udah tunjukin kalimat Allahnya, saya udah kasih tahu asbab nuzulnya, Kak. Iya, kakak tahu kan asbabun nuzul nggak? Nabi kan maksudnya berdua kan antara Tuhan saja dan sang Nabi. Gitu, Enggak Bang. dong. Tapi kan nggak ada saksi kan? Kak, waktu Rasulullah dipertanyakan sama kaum Quraisy penyembah anak Tuhan ini di depan umum, Kak, semua orang tahu. Kaum pagan Quraisy ini kan nanya sama kejadian, Abang. Sesudah kejadian kan? Pertanyaan itu diajukan orang-orang ini sesudah kejadian. Tapi setelah, kan tunggu, setelah kejadian begini, tunggu. Kan, Enggak, kakak kayaknya nggak paham. Gimana setelah kejadian? iya, sesudah sang Nabi menerima kan ayat firman Tuhan itu. Kan setelah itu enggak, terbalik, Kak. Orang-orang kan, maksudnya terbalik, Kak, gitu, terbalik, Kak, terbalik. Beda dengan Kak. yang Kak, terbalik, kakak pahamnya terbalik. Jadi kaum pagan Quraisy ini bilang engkau bukanlah seorang utusan Allah dan Allah tidak pernah mengutus kepada kami. Abis itu baru turun ayat ini. Ayat ini isinya, sungguh engkau Muhammad adalah seorang rasul yang di atas jalan yang lurus, yang diturunkan Allah Al-Quran, yang maha perkasa, maha penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Kebalik, Kak. Jadi orang kafir-kafir ini nanya sama Rasulullah, bilang sama Rasulullah, kaummu ini bukan nabi, kamu ini bukan rasul. Allah nggak pernah ngutus kamu. Baru turun ayat ini, kakak paham nggak? Oke, waktu ayat itu turun itu diterima, maksudnya diterima Nabi atau memang ada yang dengar suara itu dari langit? Diterima Nabi, habis itu Nabi sampaikan. Kakak tahu definisi wahyu nggak sih, Kak? Ya ngerti, Abang. Maksud saya kan saya mencoba membandingkan kejadian Enggak. Tunggu sebentar. Jangan salah artikan, Abang, sebentar. Kak, definisi wahyu kakak tahu nggak apa? Iya, itu kan firman Tuhan yang disampaikan Nabi kepada umat, intinya nggak cuma itu, spesifik, Kak. Ini saya bukain. Ini definisi, ini wahyu definisi. Wahyu adalah firman atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan secara apa, Kak? Iya, secara rahasia. Dibilangin secara rahasia, terus kakak nanya, saksinya mana? Kalau kayak gitu, Kak, saya bisa nanya sama kakak, saksinya Yesus menerima wahyu dari mana, Kak? Orang rahasia diminta saksi, gimana sih?
Enggak, gini loh Bang, gini, maksud saya kan Yesus kan mendapat konfirmasi dari Bapa langsung dalam rupa cahaya terang turun dari langit. Ada suara dari sorga bilang inilah anak yang kukasihi. Maksudnya ada orang lain di situ yang bisa lihat awan terang itu dan mereka mendengar suara itu. Gitu loh. Kalau nubuatan Nabi menerima dua nubuatan kan hanya Nabi itu dan Tuhan itu yang maksudnya berinteraksi. Yang saya minta kan kejadian, ada nggak Bang kejadian yang senada dengan ayat itu? Gitu loh Abang Jibril. Siap. Boleh saya kasih pemahaman ke kakak nggak? Kayaknya saya udah mulai buntu nih ngasih pemahaman ke kakak. Boleh saya kasih pemahaman ke kakak nggak? Boleh nggak? Ya boleh aja Bang, silakan. Karena ini untuk muslim yang di bawah juga 132 orang. Yang kakak banggakan tadi, ada sinar dari langit, atas turun, habis itu ngomong. Yang bisa dengar omongan itu siapa kak? Berapa orang? 300, 200, 500? Oh kak, soal Al-Quran ini, dari 6.000 ayat kak, sampai detik ini, nggak ada yang salah kak. Maksudnya nggak ada yang salah itu gimana Bang? Di Al-Quran dibilang kalau bintang meledak itu warna merah. Di Al-Quran juga dibilang laut itu terpisah karena salinitas, karena keasinannya. Semua yang Rasulullah bilang di Al-Quran ini benar sampai sekarang kak, 14 abad. Jadi kalau kakak sinar turun, 3 orang yang ngelihat Al-Quran ini kebenarannya sampai sekarang saya bisa lihat kak. Sinar yang turun waktu Yesus itu saya nggak bisa lihat sekarang. Al-Quran ini kak, mukjizatnya sekarang saya bisa lihat. 6.000 ayat semuanya begitu Bang? Ya? Terbukti? Terbukti. Baik, saya kunci kalimat Abang, nanti saya catat, nanti saya cari ya apa benar begitu. Siap. Kalau sampai ada yang nggak terbukti, ada yang terbukti salah, murtad saya. Hati-hati loh Bang kalau ngomong. Oh iya kak, ini dasar iman saya kak, dan dasar iman saya berilmu, ada backnya, ada faktanya di belakang ini, bukan iman buta. Saya juga bukan iman buta Abang. Lah, kakak tadi begitu ditanya perjanjian baru sama perjanjian lama siapa yang misahin, bapak gereja. Begitu ditanya periwayatannya gimana, ya nggak tahu. Itu namanya iman buta, kakakku sayang. Nggak buta Abang. Aduh gimana sih? Allahu Akbar. Bang gini ya Bang. Tuhan bilang ya firmanku itu adalah roh dan hidup. Jadi ya Mazmur bilang begini, bila firmanmu tersingkap, firmanmu itu memberi terang kepada orang-orang bodoh. Itu ada di Mazmur 119 ayat 130 Abang. Nggak, ini ada yang komen, Kak Riri komen. Ini ya, gini Bang, tanpa tahu sebentar, siapa yang menulis. Siapa tahu siapa yang menulis, entah itu Yohanes atau katakanlah kita nggak tahu siapa yang menulis, tapi misalnya kita baca ayat nih Bang ya, baca aja ayat apa aja. Bila tersingkap firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dan saya percaya akan hal ini Abang, bahwa firman itu sendiri bisa menyingkapkan, karena firman itu adalah roh dan hidup. Siapapun yang menulisnya, walaupun kita tidak tahu siapa penulis aslinya, katakanlah begitu seperti yang Abang katakan. Tetapi jangan lupa Bang, kalau memang itu dari Tuhan, Dia sendiri yang akan membela dirinya. Dia akan mengeluarkan cahayanya, karena setiap firman yang dari Tuhan itu mengandung cahaya yang akan keluar memberi pengertian kepada orang yang membacanya, Bang. Ya itu namanya iman buta, Kak. Aduh, dibilang buta lagi, aduh. Bukan, karena kakak ini substansinya. Ini kita ngomongin hal yang berbeda. Nih Wan Villa paham nggak? Saya ngomongin ini siapa yang nulis. Sementara kakak Rosi bilang, Nobita bersabda, ini Doraemon keluar dari lemari meja saya. Saya nggak ngomongin substansinya, saya nggak ngomongin isi kitabnya. Abang bilang saya nggak ngomongin Abang saya nggak Yesus dengan Nobita ya? Bukan. Saya menekankan sumber tulisan itu dari mana, kakakku. Siapa penulisnya? Kalau saya nggak tahu penulisnya tapi saya imanin, itu namanya iman buta. Saya nggak tahu penulisnya tapi saya imanin tulisannya, itu namanya iman buta.
Ya kalau gimana sih ya? Itu kan memang ditulis oleh para murid, Bang. Murid-murid Oke. mencatatnya, Bang. Oke, Yang saya buktikan. nggak tahu, Bang, gini Oke. loh. Saya Oke, tuh nggak tahu buktikan. persis Kita apa yang balik lagi ke terjadi. sini. Apakah naskah-naskah itu awalnya maksudnya disabotase atau diapain? Bang, saya kan nggak bisa masuk ke pintu Doraemon, masuk lagi ke masa lalu. Bisa, Saya kan nggak kakak bisa begitu, pelajari. Abang. Kakak bisa pelajari, Kak. Buat apa internet? Kakak dikasih Allah Subhanahu wa taala nafas, ilmu, internet, rejeki, tempat tidur, semua dikasih. Kakak tinggal belajar aja. Ya gimana nggak bisa ini. Nah, wajar nggak kakak masuk neraka? Wajar. Enak aja. Bang, oke. Jadi Abang bilang tadi kan, oke, Abang mengklaim 6.000 ayat itu semuanya benar. Nanti saya akan selidiki ya, gitu. 6.000-nya benar ya? 6.000 itu maksudnya yang di mana, Bang? Semua dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Semua. Yang di Al-Quran ya, nggak termasuk hadis ya? Nggak termasuk hadis. Kalau hadis kan karena kakak nggak paham. Hadis itu ada yang sohih, ada yang hasan, ada hasan sohih, ada Oke, boleh doif. nggak Abang kirim link di mana saya bisa baca Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia? Di Yang screenshot 6.000 kak. ayat itu, kasih linknya aja. Di screenshot kak. Baik. In English ada, in English bisa biar saya bisa Nah, compare. kalau di sini kakak tinggal ganti. Kakak mau bahasa apa? Arabik, bahasa Cekoslavia, bahasa Inggris, bahasa Filipin, bahasa Perancis, Oke, bahasa baik. Jerman, bahasa Hebrew juga ada. Oke, jadi kan memang klaim, oke, saya tegaskan sekali lagi, Abang kan agama Abang ya, ya mengklaim bahwa sepenuhnya yang diterima Nabi adalah benar-benar dari Tuhan ya, dalam hal ini Yes. malaikat Jibril ya kan? Yes, betul. Ya, Betul. tanpa ada keraguan sedikit pun ya. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Iya. Ah. Oke. Oke. Seru nih. Oke, sekarang gini Bang, sekarang gini. Ya, gimana Apakah Tuhan itu, ya kalau memang Tuhan, perlu nggak sih dia memberi perintah, misalnya untuk, mengharamkan makanan-makanan tertentu. Itu kenapa Bang Tuhan itu mesti memberikan perintah seperti itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah larangan dan larangan dan perintah ya? Ya, Karena- terutama menyangkut makanan misalnya ya. Ya, karena Makanan kita haram dan tidak haram. Oke, karena kita dikasih yang namanya akal, Kak. Binatang itu nggak dikasih yang namanya akal, Kak. Mereka bisa ngapain aja, terserah. Mau gimana pun nggak, terserah. Tapi dengan anugerah, with great power came great responsibilities. Dengan akal, dengan ilmu, kita dikasih tanggung jawab. Nggak boleh, nggak pas. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kakak paham nggak? Nah, begitu kamu dapat hak kamu, ini dapat nih akal, dapat nih rezeki, udah dikasih nih, harus ada kewajibannya. Kewajibannya apa? Kewajibannya turut sama Allah, nunduk. Lo nggak boleh makan ini. Lo udah dikasih akal, lo bisa pisahin yang mana yang. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih akal, kita sama kayak binatang. Ada hak, ada kewajiban. Kita dikasih hak, kita dikasih akal. Kewajiban kita tunduk sama dia. Kalau nggak mau tunduk sama dia, tarik akalnya, sama kayak binatang. Jangan dong Bang, jangan tarik akalnya nanti gila. Jadi kakak dikasih akal untuk dipakai, betul nggak? Gimana saya ngetes kakak kakak punya akal? Dikasih aturan. Kalau kakak udah dikasih aturan, Tunggu. Sebentar. Jadi akal itu apa tadi? Akal itu dikasih supaya apa? untuk tunduk sama aturan. Supaya taat pada peraturan ya. Untuk paham yang namanya Saya aturan. catat dulu nih aksioma dari Bang Jibril sebentar. Mantap. Akal dikasih supaya taat pada peraturan. Oke, saya catat dulu ya.
Nanti saya uji nih, benar nggak nih? Di stabilo Kak, jangan dicatat doang, dicatat abis itu di stabilo. Oke, oke. Terus gimana lagi Bang? Kenapa Tuhan mesti membuat larangan terhadap ya makanan-makanan dan mungkin hal lain? Harus, Kenapa karena dia udah harus dikasih memberikan akal. larangan? Oke, Karena udah dikasih supaya akal. akal itu dipakai. Oke, Iya. oke. Ini Cocok. yang lain penjelasan yang lebih lanjut mungkin? Itu aja, amar ma'ruf nahi mungkar. Oh. Kerjakan Oh, perintahnya, amar ma'ruf jauhkan nahi larangannya. munkar. Oke. Kerjakan perintahnya, jauhkan larangannya. Simpel kan? Udah dikasih akal nih. Jadi Diuji akal dong. itu Ini adalah akalnya dipakai nggak? diberikan supaya taat pada peraturan atau perintah. Betul. Oke. Kalau nggak dikasih akal, kayak contoh binatang nih, nggak dikasih akal, nggak ada nggak ada aturan untuk binatang Kak. Nabi Adam nih dikasih akal, dikasih aturannya. Kalau nggak dikasih aturan, nggak usah pakai akal, sama kayak binatang. Asik ya? Asik ya? Kalau kita beragama dengan akal enak ya Kak? Tunggu dulu, Bang. Jangan senang dulu. Ya, oke, gini Bang. Ya, kalau dipikir-pikir ya, ya misalnya Tuhan melarang kan, memberikan larangan. Terus tadi katanya akal itu supaya kita taat pada peraturan. Betul. Ya, di kitab saya dikatakan apa? Tuhan itu adalah apa? Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau dalam hidup kita ini terlalu banyak peraturan, jangan makan ini, jangan makan itu, harus begini, harus begitu. Bukankah hidup kita itu seperti ibarat di dalam penjara atau matriks? Oke, kalau perintah-perintah yang memang menjauhkan, maksudnya tentang dosa, ya saya bisa pahami. Tetapi kalau perintah-perintah yang bagi saya soal larangan makanan itu boten-boten Bang. Kenapa saya botan-botan? Gini, kalau misalnya ya Tuhan ini kan, oh makanan ini misalnya haram gitu kan, haram nih kata Tuhan. Bagi saya gini, Tuhan kalau memang Tuhan itu haram ya, ngapain Tuhan ciptain? Emangnya Tuhan nggak mikir sebelum nyiptain? Kan yang masalah itu adanya di logikanya Tuhan. Ngapain dia cipta sesuatu yang haram? Ngapain dia menciptakan sesuatu terus melabelinya haram? Kalau saya akan serang logika Tuhan ya Bang. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini udah tahu nih serangan-serangan penyembah anak-anak Allah nih udah tahu. Kakak tahu nggak? Jangan lari ke situ. Jawab Enggak, aja karena apakah logika Tuhan bekerja begitu? Iya, Dia menciptakan lalu mengharamkan ciptaannya. Nah, Masalah Allah ada udah menjawab pada di logika Al-Quran. Tuhan. Kak, Allah udah menjawab di Al-Quran. Saya buka ya Kak. Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mulk ayat 2. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Habis itu kita ke Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Kak, Sebentar. Tadi apa? Menguji ya? ya. Menguji Ya kan? dengan apa Bang? Dengan tadi ketakutan, Apa? kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Apalagi tadi? Kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Kurang harta. Waduh. Maaf ya. Kalimat ini Bang. Tunggu. Saya udah menjawab nih belum? Jangan lari dulu. Saya udah menjawab belum? Kan kakak tadi pertanyaannya kenapa dilarang? Kan kakak tadi enggak, kita ke substansi dulu. Kakak kan tadi bilang, kenapa Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya nyiptain hal yang nggak boleh dimakan? Kan kakak tadi pertanyaannya itu. Di Al-Quran udah menjawab untuk menguji kamu. Jadi untuk menguji ini dipakai nggak nih akalnya? Dipakai nggak nih akalnya? Udah dikasih nih akalnya. Oke. Kasih tantang tadi logika Tuhan. Tuhan, kalau engkau menciptakan sesuatu, terus engkau melabelinya sebagai sesuatu yang haram, bukankah masalah itu ada pada logika Tuhan? Ngapain ciptain sesuatu yang haram? Sekali lagi nggak usah ciptain. Gitu Ini loh. analoginya, Kak Rosi.
Ini analoginya kayak gini, Kak. Kakak pernah sekolah kan? Kakak enggak, ini simpel. Kakak pernah sekolah kan? Iya, Bang. Kakak pernah dikasih pertanyaan ABCD nggak? Jawabannya ada. Iya. Ini kakak Ya. lagi nanya, kenapa dikasih pilihan B salah, C salah, D salah? Kenapa dibikin B sama C sama D salah? Kenapa dibuat gini? Jawabannya mestinya A bener, B bener, C bener, D bener. Lah terus ngapain ujian kalau semuanya bener? Aduh, abang Paham nggak, Kakak? ini, abang. Nggak.